Nah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiput Nugroho, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas Praktikum A dengan 3 disiplin terakhir 017 dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang autotuning PID motor DC pada praktikum mata kuliah dasar sistem kontrol. Nah, untuk yang sebelumnya kita belajar tentang PID speed dan juga PID tentang encoder atau posisi. Nah, kali ini kita mau ganti PID itu menggunakan auto tuning PID. Jadi tidak manual lagi menggunakan konstan atau value. Nah, sebenarnya apa sih itu metode auto tuning? Dari prinsip kerja dari metodenya itu ada tiga sebenarnya auto tuning itu. Yang pertama itu ada time stream, yaitu metode yang menggunakan sinyal sinus bertahap untuk mengestimasi respon frekuensi sistem secara akurat. Yang kedua itu ada superposition. Teknik estimasi berdasarkan prinsip superposisi sinyal untuk mengidentifikasi dinamika dari sistem itu sendiri. Kemudian ada PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence atau sinyal biner acak yang digunakan untuk eksitasi sistem guna mendapatkan respons spektrum luas dalam waktu singkat. Nah, terus sih apa sih itu perbedaannya dari perbedaan kontrol kecepatan versus kontrol posisi? Nah, berdasarkan karakteristik sistem motor DC, kontrol kecepatan atau integrating itu berfokus pada menjaga laju putaran stabil. Sistem ini bersifat integrating karena perubahan kecil pada input tegangan secara kontinu menambah kecepatan hingga mencapai limit. Kemudian kontrol posisi stable berfokus pada pencapaian sudut target yang spesifik. Sistem ini cenderung lebih stabil karena memiliki target koordinat atau titik henti yang jelas. Nah, kita langsung aja buat bikin simulingnya. Jadi itu sama kayak kemarin ya teman-teman, video terakhir. Di sini ada PID-nya. Nah, kali ini kita di sini kita bikin set point, terus ini value-nya. Ini kita bisa geser-geser. Kemudian di sini ada auto tuner-nya, teman-teman. Di sini rangkaian close loop seperti biasa, terus di sini ada scope-nya. Ini buat start atau stop, di sini juga menggunakan toggle buat nyala matikan. Ini satu, ini mati. Jadi auto tunernya bisa nyalakan atau matikan. Nah, yang tadi aku jelasin ada 3 kelas time stream dan lain-lain itu sebenarnya di auto tunernya teman-teman. Kalau kita klik maaf remote karena berat aplikasinya. Di sini ada time domain, discrete time, continuous time. Nah, di ekstrimnya ini tadi aku jelasin. Ada science stream, support position, PRPS. Terus plan time-nya ada stable sama integrating. Nah, jadi kita tuh coba semuanya, jadi totalnya tuh ada 6. Science stream sama stable, terus sama integrating, terus support position sama stable sama integrating, PRPS sama stable sama integrating. Nah, jadi kita coba semuanya mana yang paling efektif buat rangkaian motor di sini. Oke, kita langsung aja buat bikin simulingnya. Nah, kita bisa bikin rangkaian simulingnya seperti ini teman-teman. Ini kan yang tadi yang pertama yang kemarin kita bikin. Terus sekarang kita bisa langsungkan yang paling penting yaitu auto tunernya itu sendiri. Kita gunakan yang ini ada dua. Jangan lupa untuk pilih yang close loop auto tuner. Nah, terus sudah kita bisa taruh dulu nih drag auto tunernya. Kemudian kita bisa klik lagi, kita bisa cari lagi buat value-nya, buat konstan, buat slidernya. Ini namanya slider. Kita pilih konstan sama gotonya. Nih, kita konekkan. Kita buat ini min 600 sama 600 buat nilai dari konstan buat set point speednya. Nah, di sini saya juga lupa buat ngubah tick intervalnya itu jangan auto teman-teman, tapi buat kelipatan 50 supaya rentangnya lebih banyak, jadi kita bisa ngaturnya itu lebih enak. Nih, udah aku atur ke 50. Terus kita ambil lagi buat set pointnya. Kemudian kita ambil display buat lihat aja. Kemudian kita cek masukannya buat displaynya. Terus kemudian sini ada PID controller. Tentu kita masih butuh PID ya teman-teman, karena kan basisnya emang PID. Cuma kali ini kita menggunakan auto tuner biar
settingan PID-nya lebih bagus. Di scope juga kita kasih kontak juga buat nyala matiin dari output tunernya. Kita tinggal sambung aja buat rangkaian close loop. Di sini ada scope buat sebelum masukkan PID, terus di sini buat setelah masukkan dari PID. Kemudian di sini ada goto untuk PID. Di sini ada scope buat lihat PID gain sama perhitungannya dari PID. Di sini ada set point, kita close loopkan kembali. Terus di sini kita kasih sub juga. Sambungkan. Nah, di sini kita kasih toggle. Sebenarnya toggle-nya mau mana aja boleh sih. Cuma karena ini aku lagi nemunya ini ya, jadi aku pakai sekalian. Terus dikonekkan buat tadi yang konstannya itu. Nah, jadi buat rangkaian simulasinya tuh cuma itu doang ya teman-teman. Kita langsung lihat hasil dari praktikumnya. Nah, yang pertama ini kita bisa dilihat di sini, kita eksperimen. Aku itu coba buat superposition dan juga plan type-nya tuh integrating. Plan size-nya positif. Terus kita bisa lihat hasilnya tuh kayak apa. Nih, motornya tuh geraknya tuh kayak maju mundur gitu teman. Di sini kalau kalian bisa lihat tuh nilainya keluar semua. Nah, ini hasil nilainya nilainya kayak analog ya teman-teman, kayak hasil konversi DAC digital analog converter. Terus ini yang tadi yang pertama kita coba cek yang hasil kedua, kan ada total ada 6 tuh dari setiap time domain dari setiap eksperimen yang tadi itu ada experiment mode, ada science theory, superposition, BRPS. Nah tadi kan kita sudah coba superposition yang integrating, sekarang kita coba yang stable dengan posisi plan-nya itu masih sama positif. Ini kita bisa lihat di sini skopnya keluar semua ya hasilnya teman-teman. Nih hasilnya sama juga. Di sini set point dia ngejar nih, ngejar set pointnya. Lumayan bagus yang ini, cuma overshootnya lebih banyak ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek yang ketiga. Yang ketiga itu kita ganti eksperimen mode-nya, yang tadi superposition kita ganti ke PRPS. Sekarang plan type-nya itu integrating. Dari sini juga kelihatan sebenarnya ini sangat lebih bagus ya. Jadi kayak uh, bergeraknya tuh noise-nya tuh dikit banget. Ngajarnya dikit banget ya teman-teman. Jadi lebih optimal lah daripada yang tadi superposition. PRBS-nya tuh PRBS bagus lah. Terus kita pakai yang keempat, praktikum ini kita yang kali ini nih kita pakai PRBS yang stable. Tadi kan integrating. Coba kita lihat hasilnya lebih bagus apa enggak. Nah, lihat sangat lebih bagus ya teman-teman. Kelihatan banget ya hasilnya. Di sini overshoot, terus steady state-nya juga bagus. Walaupun grafiknya kayak gini, cuma lebih bagus lah daripada yang tadi PRPS yang integrating sama yang superposition tuh jelek banget ya buat nge-share buat steady state-nya. Nah kita yang terakhir kita coba science stream untuk yang integrating. Ini keluar semua hasil nilainya ya teman-teman. Nih putarannya juga lebih halus, putarannya juga nggak ada. Kita coba lihat nih skopnya hasilnya teman-teman, sangat amat rata. Jadi science strip tuh bagus banget. Nih, yang integrating tuh sangat amat bagus buat kalian pakai. Terus kita sekarang coba yang stable. Kita juga mau tahu hasil stable kan apakah lebih bagus atau lebih jelek daripada yang tadi. Jangan lupa buat toggle-nya tuh dinyalain ya teman-teman. Ini ada set point value-nya, kita bisa atur dulu teman-teman. Kita mau ngatur set point untuk kecepatannya itu seberapa.
Gak sebagus yang tadi ya teman-teman. Buat yang pertama itu, buat grafiknya overshoot masih ada dan lain-lain. Buat hasilnya itu mungkin itu aja ya teman-teman video dari aku. Sebenarnya praktikum kali ini tuh kita belajar menggunakan auto tuner. Gunanya itu apa? Biar kita ngontrolnya tuh lebih gampang. Eh, karena ada pilihan-pilihannya banyak tuh. Jadi kita nggak perlu nyoba satu-satu. Di sini eksperimennya kan kita jelasin dulu yang auto tuner. Di sini tandingnya tuh bisa PI, PD, PDF dan banyak 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 lah bang. Teman-teman bisa coba. Terus time domainnya, kalau aku di sini pakai describe time. Eh, Teman-teman bisa ulik lagi lebih banyak di Simulink itu sendiri. Kontrol sampel time-nya aku bikin 0,1, target bandwidth-nya 1, target space margin-nya 60, from-nya paralel. Kemudian eksperimennya tadi kita coba semuanya dengan sinyal amplitude 1, line type-nya stable atau integrating kita coba semua tetap sebenarnya ada 6, flange-nya tetap di positif semua. Terus buat blok kayaknya aku gak ubah-ubah ini teman-teman dari bawah. Ya mungkin sekian video dari aku tentang PID Auto Tuner. Semoga teman-teman bisa dan paham lah tentang apa itu PID Auto Tuner dan menerapkannya ke plan teman-teman yang menggunakan PID. Dan semoga video ini membantu teman-teman. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video ini. Selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.